بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Kurang dari 5 hari atau tinggal 5 hari lagi, insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita berharap agar Allah beri kita umur supaya bisa memetik kebaikan demi kebaikan yang ada di dalamnya. Karena kita tidak tahu sejam setelah kita selesai pengajian ini, atau sepekan, atau sehari, atau 2 hari ke depan, tidak ada yang tahu ada yang dipanjangkan umurnya atau tidak. Berapa banyak orang sedang tertawa terbahak-bahak dengan keluarganya, dia tiba-tiba mati. Tidak sedikit anak kecil yang diharapkan besar dan tumbuh untuk meraih cita-citanya, tidak lama dibungkus dengan kain kafan. Dan tidak sedikit orang-orang yang sudah divonis mati oleh dokter, tetapi dia masih diberikan umur. Itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa umur ini bukan kita yang pegang, tetapi Allah yang menentukan. Maka dari situ kita memohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan dan kebaikan. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syams ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya. Maksud rasul di sini Nabi Saleh. Karena mereka melampaui batas ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasul Allah Saleh alaihissalam berkata kepada mereka, biarkanlah onta betina yang Allah ciptakan itu, atau milik Allah itu, dan minumannya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih onta tersebut. Maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa yang mereka lakukan itu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Kaum Samud ini adalah kaum yang Allah utus Nabi Saleh kepada mereka. Mereka memiliki kecerdasan, kekayaan, dan kekuatan yang luar biasa.
Mereka mampu membuat gedung dengan cara mengukir gunung menjadi rumah. Bahkan para peneliti yang meneliti tempat mereka itu, dulu kaum Tsamud ini bisa membuat gedung dari gunung, di mana di setiap ruangannya dinginnya seperti AC yang kita gunakan saat ini. Sebelum datang teknologi ini, mereka memiliki arsitek yang luar biasa. Saking mereka diberikan banyak kelebihan. Dan yang menjadi masalah adalah justru kelebihan itulah yang membuat mereka sombong. Mereka angkuh. Mereka mengatakan kami lebih kuat, kami lebih banyak harta, kami lebih banyak anak. Mana mungkin kami ini akan disiksa. Seperti itulah kesombongan mereka. Ya, di antara kesombongan yang mereka lakukan, mereka tidak percaya dengan salah satu mukjizat Nabi Saleh, yaitu didatangkan onta betina milik Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah mengabarkan tentang kisah kaum Tsamud, di mana mereka mendustakan utusan-utusan mereka yang disebabkan karena adanya kezaliman dan melampaui batas dalam diri mereka. Ini sering diulang-ulangi dalam pembahasan kita ini. Penghalang hidayah itu ada dua. Bila dia bercokol di hati kita, maka jangan berharap kita akan terima kebenaran. Yang pertama, sikap zalim. Zalim di sini bukan berarti mukul orang. Zalim di sini artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, memahami sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Itu zalim. Yang kedua, sombong. Sombong itu bukan karena pakaian bagus, tapi meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu sombong. Kalau dua hal itu ada, maka jangan berharap seorang akan mendapatkan hidayah. Nah, itulah yang ada pada diri mereka. Maka Allah katakan bitagwaha, dengan sikap mereka melampaui batas. Ya. Oleh karena itu Allah menimpakan kedustaan dalam diri mereka terhadap petunjuk dan keyakinan yang dibawa oleh Rasul mereka. Artinya Allah mengadab mereka secara batin sebelum diadab secara fisik. Apa adab secara batinnya? Yaitu hatinya dibutakan, hatinya digelapkan, tidak berhak mendapatkan hidayah. Karena sebelumnya sudah diperingatkan, ternyata mereka tidak mau terima. Ya udah, Allah kasihkan kegelapan dalam hatinya. Dan ini yang paling berbahaya yang kita hadapi hari ini. Kegelapan hati itu tidak mandang bulu, mau dia cerdas, mau dia bodoh, mau dia seorang pejabat, rakyat jelata. Kalau sudah digelapkan hatinya, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Nah, itulah hukuman Allah terhadap mereka. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yakni kabilah yang paling jelek, paling buruk, yaitu kabilah Qadar bin Salif, yang telah membunuh onta, yang tidak lain dia adalah Uhaymar Tsamud. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Kemudian mereka memanggil kawan mereka, lalu dia pun datang lalu menyembelihnya. Ini kaum Tsamud ini, gara-gara kejadian itu seakar-akarnya dihabiskan oleh Allah. Tidak ada lagi sampai hari ini. Keturunan orang ini udah tidak ada lagi sampai hari ini. Karena orang ini raksasa. Jadi kaum Tsamud ini, yaitu Uhaymar Tsamud ini adalah golongan manusia raksasa. Jenis Arabnya Arab Ba'idah. Jadi ada beberapa suku
suku Arab yang bentuk fisiknya besar-besar. Di antaranya Uhaymar, Samud, Judais, Imlaq, itu termasuk raksasa. Artinya bahasa kita raksasa, manusia besar. Karena Arab itu terbagi jadi 3, Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Musta'ribah. Nah, Arab Ba'idah inilah yang fisiknya besar-besar itu, yang sudah dibinasakan sampai seakar-akarnya dan tidak ada keturunannya sampai hari ini. Ya, kalau mereka ada sampai hari ini jadi preman, ya kita ini kecil-kecil. Orang gede-gede besar badannya. Ya. Maka mereka sombong dengan fisik itu. Orang paling celaka itu pun menyembelih onta betina yang menjadi ujian bagi mereka. Orang ini sangat mulia di kalangan kaumnya dan dihormati oleh kaumnya, sekaligus sebagai pemimpin yang ditaati. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Zam'ah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, lalu beliau menyinggung perihal unta Nabi Saleh dan menyebutkan orang yang menyembelihnya, di mana beliau berkata, idzim ba'atha ashqaha, idzim ba'atha laha rajulun 'arimun azizun mani'un fi rahtihi mislu Abi Zam'ah. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, maksudnya bangkitlah seorang yang besar, yang paling disegani di tengah-tengah kaumnya. Dia seperti Abu Zam'ah. Abu Zam'ah ini sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya di sini sama dalam bentuk perangai yang manusiawinya, bukan dengan kekufurannya, bukan. Karena Abu Zam'ah ini sahabat Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir dan juga Muslim dalam kitab Sifatun Nar, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dalam kitab tafsir pada kitab Sunan keduanya. Artinya hadis ini tidak diriwayatkan sendiri oleh Imam Ahmad, tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ashabus Sunan, di antaranya Tirmidzi dan Nasa'i. Faqala lahum Rasulullah, lalu utusan Allah itu berkata kepada mereka, yakni Nabi Saleh, naqatallah, ini adalah unta betina milik Allah. Maksudnya, jauhkanlah diri kalian dari unta ini dan janganlah kalian mengganggunya. Wasuqayaha, demikian juga minumannya. Maksudnya janganlah kalian berlebihan dalam meminumnya, karena ia mempunyai jatah minum 1 hari dan kalian pun punya jatah minum 1 hari lagi tertentu. Ini masalah minum ini bukan masalah sepele zaman itu, masalah sumur. Masalah sumur zaman itu seperti orang menemukan perusahaan minyak. Jadi perebutan sumur seperti orang merebut perusahaan minyak, bahkan lebih dari itu, karena sumur menjadi sumber mata pencaharian zaman itu. Maka di zaman Nabi Ismail dan ibunya pertama kali menemukan Zam-Zam, dari situlah Hajar dan Ismail mendapatkan uang. Karena Zam-Zam itu ditemukan pertama kali oleh Hajar, maka dia menjual air itu. Penemu air waktu itu sekali lagi mungkin lebih daripada orang yang menemukan minyak hari ini. Dan orang yang memiliki sumur pada saat itu kaya-kaya, karena air itu langka. Nah, ketika diberitahukan di sumur ini, maksud sumur itu bukan sumur yang kita bayangkan ditimba aja. Sumur bir itu, suqayaha itu, air bisa saja dia tergenang, mata airnya di atas. Ya, kan sebagian daerah tanah Arab itu ada yang kalau padang pasirnya digali-gali ada mata air, tapi itu jarang.
Ya. Maka pada saat itu jadilah tempat itu jadi perebutan. Jatah onta sehari, jatah mereka di hari yang lain. Mereka tidak terima. Tidak terima. Karena sekali lagi itu adalah sesuatu yang berharga. Berharga. Saat ini orang bisa saling sikut menyikut, habis menghabisi gara-gara apa? Penemuan tempat pengeboran minyak dan emas, ya enggak? Nah, zaman itu air juga tidak kalah berharganya daripada penemuan kita hari ini. Apalagi di tanah haram, apalagi di tanah Arab. Fakadzabuhu, mereka mendustakannya dan menyembelih onta itu. yakni mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul kepada mereka, sehingga sikap mereka itu dibalas dengan hukuman. Hal itu disebabkan mereka menyembelih unta betina yang dikeluarkan oleh Allah dari bebatuan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi mereka, sekaligus sebagai hujah atas mereka. Unta ini dikeluarkan oleh Allah dari batu dan mereka menyaksikan, namun mereka menolak. Ya, di antara sebab mereka menyembelih unta itu karena tadi perebutan apa? Minum, air minum itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Jadi dosa itu salah satu sebab datangnya kemurkaan Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar di muka bumi ini melebihi dosa berbuat syirik kepada Allah dan mendustakan utusan Allah. Ya. Anda bayangkan, ini utusan yang mereka tahu kejujurannya dan ada tanda kebesaran Allah yang dia bawa, tapi mereka dustakan juga. Maka Allah membinasakan mereka disebabkan dosa mereka itu, yakni kemurkaan Allah atas mereka dan menimpakan kebinasaan atas mereka. Antum tahu di Madinah itu, sekitar daerah Madinah itu ada gunung magnet. Gunung apa? Magnet, yang salah satu orang-orang tempat dikunjungi oleh orang-orang yang penasaran. Mobilnya dibiarkan mati dan nanjak, agak nanjak. Itu dilepas tanpa rem tangan, jalan sendiri mobil itu. Ya, di sekitar keluar kota Madinah sedikit. Gunung magnet namanya. Menurut ahli geologi, orang-orang peneliti batu, tempat yang ada gunung magnetnya, bagian bawahnya itu bolong, bagian bawahnya keropos, artinya gampang hancur. Gempa sedikit, ya runtuh Madinah dan sekitarnya. Ya, tandanya ada gunung magnet. Maka mereka peneliti-peneliti itu mengatakan tempat ini kuat bukan karena bentuk tanahnya, bukan, tapi karena banyak orang yang taat kepada Allah di atasnya. Seandainya tidak ada orang yang bertasbih kepada Allah, maka tempat itu akan runtuh, dan nanti akan dibuktikan oleh Allah. Ketika antara Mekah dan Madinah itu ditempati atau didatangi oleh tentara yang berdosa, maka nama tempatnya Baida. Baida itu tempat yang tidak ada bangunannya. Di akhir zaman nanti ada sekelompok tentara besar yang mengejar Imam Mahdi, dan mereka berhenti di suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Tiba-tiba Allah tenggelamkan mereka semua ke dalam bumi, dan bumi itu keropos ke bawah karena yang ada di atasnya didominasi oleh pasukan yang berdosa. Tenggelam mereka. Maka kota Madinah itu kuat bukan karena tanahnya, bukan, tapi kuat karena ketaatan orang yang ada di atasnya. Sedangkan tempat kejadian kaum Samud ini kurang lebih 5 jam dari tempat kota Madinah itu. Ya mungkin sekarang destinasi wisata yang apa nama itu? Madain Saleh. Ya, Madain Saleh. Al-Ula lah kalau orang-orang sekarang pergi ke sana. Daerah Al-Ula itu kecamatan.
Di dalamnya ada madain soleh dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi sebuah tempat yang dipenuhi dengan dosa, maka tempat itu mudah hancur. Antum lihat bagaimana di Donggala bumi bisa jalan. Kalau banjir air yang jalan, itu sudah biasa kita lihat. Ada tanah yang jalan. Ternyata di situ dihidupkan kembali kesyirikan yang terjadi di jembatan itu yang dulu sudah dihapus. Masih kemudian dihidupkan kembali sesajian-sesajian dengan alasan budaya lokal. Terjadi lagi kesyirikan, terjadi homo, terjadi perzinahan, judi. Ya. Demikian seterusnya. Sebuah tempat akan Allah hancurkan bila di situ ada kemaksiatan yang tidak dilarang, yang tidak terjadi amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau ada seorang dai tetap ngeyel melarang orang walaupun dia dimusuhi, dia tidak berharap banyak orang-orang menerima hidayah darinya. Dia berharap dengan cara dia mengingkari kemungkaran, azab Allah tertolong, azab Allah terhalang dengan cara melakukan nahi amar ma'ruf nahi munkar itu. Karena ada orang yang mengatakan kepada dai-dai, urus aja dirimu sendiri, tapi dia tetap ngurus urusan orang. Kenapa? Bukan hanya urusan orang yang diurus, tapi urusan kedatangan azab Allah itu akan datang bila dai-nya takut menyampaikan kemungkaran itu mungkar, kebenaran itu benar. Syirik yang syirik, tauhid ya tauhid, itu harus disampaikan walaupun mungkin dia diusir, dicaci maki, dibuli, dihina, bahkan dipukul. Ya. Semua itu dilakukannya untuk menghalangi apa? Azab Allah. Maka istri Nabi pernah berkata kepada Nabi SAW ketika Rasulullah membaca ayat dalam suratul Anfal, wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan siksaan Allah yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kamu. Salah seorang istri Nabi berkata dalam riwayat Imam Ahmad, "Ya Rasulullah, kan di tengah mereka ada orang soleh, ada juga orang yang berbuat zalim. Kenapa Allah timpakan musibah itu kepada semua orang?" Kata Rasulullah SAW, "Iya, Allah akan meratakan azab itu bila maksiat merajalela dan orang-orang baik tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar." Kan ada orang baik, dia diam di rumahnya, udah masa bodoh, orang zina, orang minum khamr, orang syirik, minta di kuburan, udah nggak usah ngomongin deh. Berarti kita baik dulu, kata dia begitu. Dia tidak tahu kalau sikap diamnya itu akan mengundang siksaan Allah di dunia ini yang tidak hanya menimpa pelaku maksiat, tapi juga menimpa semua orang. Maka oleh karena itulah pentingnya adanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di saat itu orang-orang sudah diingatkan oleh kaum Nabi Saleh, tapi mereka tidak ingat, tidak mau. Sehingga Nabi Saleh diselamatkan oleh Allah, dan yang tertimpa musibah itu adalah orang dari golongan Uhaymar Tsamud ini. Ya. Faqala lahum Rasulullah, ini unta Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun melanggarnya dan mereka mendustakan dan membunuhnya. Fasawwaha, dengan sebab itu Allah timpakan azab dan Allah ratakan mereka dengan tanah. Yakni dia menjadikan hukuman itu turun kepada mereka secara merata. Qatadah mengatakan, kami pernah mendengar bahwa Uhaymar Tsamud tidak menyembelih unta betina itu, melainkan pasti diikuti oleh anak-anak dan orang-orang dewasa di antara mereka, laki-laki maupun perempuan di antara mereka. Setelah kaumnya ikut menyembelihnya, maka Allah menyamaratakan mereka dengan tanah atas dosa yang telah mereka lakukan. Jadi setelah disembelih oleh Uhaymar Tsamud, mereka juga ikut mengambil alih dalam penyembelihan itu. Ya, anak-anak, ibu-ibu, tua, muda, semuanya ikut untuk mengejek Nabi Saleh dan mengingkari Nabi Saleh. Wala yakhafu uqbaha, Allah tidak takut akibat daripada hukumannya itu. Artinya tidak takut kehabisan manusia gitu. Kalau Allah mau, Allah ratakan kita semua ini dengan tanah, dan Allah tidak butuh kepada kita, nggak butuh. Ibnu Abbas mengatakan Allah tidak takut terhadap tuntutan dari siapapun juga.
Nggak takut ya. Bahkan kata Nabi Musa alaihissalam, kalau kalian semuanya kafir dengan seluruh penduduk buminya, tidak ada yang mau beriman, Allah tidak pernah rugi karena Allah tetap maha kaya dan terpuji. Dan Allah tidak takut agamanya hilang. Tidak takut. Karena agama Allah itu tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Yang kita takutkan adalah agama ini dicabut dari dada kita. Itu kita takutkan. Ya, maka oleh karena itu, seandainya semua manusia ini berdosa, tidak mau taat kepada Allah, Allah tidak rugi. Sedikit pun tidak rugi. Seandainya pun semuanya taat, tidak ada yang berdosa, Allah tidak pernah merasa untung. Tidak pernah. Dia Ghaniyun Hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Tetapi bila ada yang melanggar aturannya, sebagai bentuk keadilannya, dia akan menghukum. Dan sebagai bentuk karunia dan keutamaannya, bagi yang berbuat baik akan diberikan balasan yang melebihi kebaikannya. Itu Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ketika Allah menimpakan kepada mereka dosa secara merata, ini sesuai dengan jenis perbuatan mereka, yaitu mereka sepakat dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau satu kampung, satu daerah sama-sama sepakat dengan maksiat, atau ada yang tidak sepakat tapi dia diam saja, maka itu akan mengundang datangnya azab Allah. Termasuk sekarang ini kita khawatirkan ada orang di akhir bulan Sya'ban ini, ya penutupan. Tahu penutupan? Istilah penutupan maksiat maksudnya. Acara joget di mana-mana di akhir-akhir bulan Sya'ban ini. 5 hari ini acara joget, acara dangdut, acara maksiat di mana-mana. Dan itu dianggap biasa oleh tokoh-tokohnya. Tidak ada yang mengingkari. Bagaimana kita menutup dosa sebelum datang Ramadan? Seakan-akan Ramadan ini penjara buat kita untuk tidak berbuat dosa. Orang kalau sudah berbuat dosa, dosa itu jadi karakter dia. Ramadan mau tidak Ramadan, dia tetap berbuat dosa. Maka kewajiban kita saat ini adalah memperbanyak kebaikan, memperbanyak taubat untuk mengobati luka cambukan setan selama 11 bulan. Sehingga kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati yang sehat. Kalau ini tidak diobati sekarang, di Ramadan nanti luka itu tidak dicambuk lagi, tapi membusuk menjadi membau di dalam hati kita. Sehingga Ramadan pun tidak ada efeknya. Itulah dosa. Sekarang orang biasa aja dengan dosa. Kemudian yang tokoh-tokohnya biasa aja juga melihat dosa itu. Waliyadzubillah. Bahkan ada tokoh agama, sebelum ceramah agama ada DJ-nya dulu, ada lagu-lagunya dulu, dengan alasan untuk mengumpulkan jemaah. Di bawah itu ada orang berzina, di bawah itu ada orang yang ikhtilaf. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau tidak ada yang mengingkarinya saat ini di media sosial, maka boleh jadi se-Indonesia akan hancur gara-gara tidak ada yang mengingkarinya. Ini maksiat. Anas bin Malik pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, kenapa terjadi goncangan di kota Madinah saat ini?" Saat Aisyah masih hidup. Ditanya oleh Anas bin Malik, "Ada kegoncangan nih, padahal gempanya tidak seberapa. Ada kegoncangan di kota itu." Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan itu di zaman Aisyah, tidak seheboh zaman ini. Kata Aisyah, "Idza istabahu az-zina wa syaribu al-khumur wa darabu fil ma'azif, qala Allah azza wa jalla lil ardi tazalzali." Jika mereka sudah membiarkan zina, bertemu laki-laki dan perempuan bukan mahram, itu membiarkan zina. Mereka memukul alat musik dan mereka meminum khamr, maka Allah berkata kepada bumi, silakan kau goncang wahai bumi. Dan Allah tidak akan hentikan goncangan itu sampai mereka menghentikan kemaksiatannya. Artinya ada yang mengingkarinya. Ya. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kejadian kaum Samud ini tidak menimpa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membangkitkan orang-orang yang berani mengingkari kemungkaran dan menyampaikan kebenaran, agar Allah tidak menurunkan azab secara merata kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.